Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Peradaban, Prodi Farmasi semester 2. Kami dari kelompok 3 guna mempresentasikan hasil diskusi guna memenuhi tugas struktur mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Denny Permadi, MPD atas segala waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan membahas tentang 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Next, Mbak. Mbak, next. Yang disusun oleh kelompok 3, yang pertama ada Mbak Hemaria Cahyani. Yang kedua ada saya sendiri, Kresna Wardah Herunisa. Yang ketiga ada Mbak Ivana Nurul Ajijah. Yang keempat ada Linda Yulianti. Yang pertama, kepadanya kami persilakan. Ya, kali ini kita akan membahas tentang 3T. Apa sih 3T dan bagaimana langkah-langkahnya? Apa saja dampaknya? Slide sebelumnya, Mbak. Sebelum kita masuk ke 3T, kita harus tahu dulu apa itu COVID dan bagaimana cara pencegahannya. Coronavirus disease atau biasa yang kita kenal dengan istilah Corona-19 atau COVID-19, dunia termasuk Indonesia sedang marak-maraknya terkena virus corona. Bahkan setiap harinya banyak yang sembuh, banyak pula yang tertular. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyebarannya sangat cepat, bahkan hingga saat ini belum ada obat yang mematikan virus tersebut. Yang ada yaitu upaya untuk mencegah agar terhindar dari virus tersebut. Apa saja upayanya? Yang pertama yaitu pemberian vaksin guna meningkatkan kekebalan dan mencegah agar virus tersebut tidak masuk. Yang ketiga yaitu gerakan 3T, testing, tracing, dan treatment yang akan kita bahas. Next. Gambar pertama yaitu testing. Di situ ada gambar pemeriksaan ya, berarti testing itu tes pemeriksaan gini, apakah si A tersebut terkena COVID atau tidak, kayak gitu. Tesnya ada beberapa macam seperti di swab, PCR, genos, dan sebagainya. Apa saja yang harus diperhatikan dan apa yang harus dilakukan dalam pemeriksaan nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Gambar kedua ada tracing. Tracing di sini ada seperti orang dan koneksi-koneksinya ya, berarti telusur. Kita menelusuri orang-orang yang kerap bersentuhan dengan si A tadi yang terkena COVID dan orang yang pernah kontak langsung dengan si penderita yang sudah terkena COVID. Gambar ketiga ada gambar dengan tulisan mari kita isolasi mandiri selama 2 minggu. Langkah yang harus dilakukan setelah testing dan tracing, yaitu perawatan. Perawatan yang bagaimana, perawatan yang seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya pada slide selanjutnya. Next. Tes adalah testing. Tes adalah pemeriksaan dini untuk dapat mengetahui kondisi seseorang sudah terjangkit COVID-19 atau tidak. Hal ini sangat penting agar tindakan lebih lanjut atau perawatan dapat diterima atau dilakukan dengan cepat. Ada 3 jenis tes yang dilakukan untuk mendeteksi
mendeteksi virus COVID-19, yaitu genos, swab antigen, dan swab PCR. Adapun prosedur yaitu yang pertama rapid test, pengambilan sampel darah, yang kedua memasukkan ke alat uji, yang ketiga meneteskan cairan ke sampel. Dan untuk PCR test atau swab sendiri prosedurnya yaitu mengusap ke bagian belakang hidung dan tenggorokan, memasukkan sampel ke dalam tabung, dan yang ketiga yaitu uji lab atau sampel. Next. Apa saja sih yang harus kita lakukan setelah tes? Yang pertama itu informasikan kepada keluarga yang tinggal serumah. Yang kedua, melapor kepada aparat setempat, baik itu petugas kesehatan, Pak RT atau RW, tim Satgas setempat. Informasi kepada aparat siapa saja yang berkontrak erat denganmu. Dan yang keempat, siapkan diri untuk menjalani isolasi selama 14 hari. Tetap berpikir positif dan semangat. Yang kelima, siapkan keperluan selama isolasi mandiri. Dan yang terakhir yaitu membuat jadwal harian selama isolasi. Makanan bergizi, seimbang, dan istirahat. Kemudian di sini ada tracing. Adalah proses mengidentifikasi siapa saja orang-orang yang telah berkontak dengan pasien positif COVID-19. Dalam hal ini, masyarakat nantinya akan dicari, bukan lagi menunggu diagnosa. Para kader dan petugas akan mendatangi langsung masyarakat, mencari tahu informasi dalam rangka tracing terhadap mereka yang belum sempat terdiagnosa, meski sempat memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19. Hal apa saja sih yang harus kita lakukan? Dalam telusur ada hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi waktu dan tempat dari orang-orang yang berkontrak dengan pasien COVID-19. Yang kedua, menginformasi orang-orang yang mungkin terpapar virus COVID-19. Dan yang terakhir yaitu mengisolasi orang-orang yang terjangkit COVID-19 untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Selanjutnya kita akan membahas treatment. Bagaimana cara treatment? Treatment atau tindak lanjut adalah perawatan kepada pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Perawatan ada dua cara, yaitu isolasi di rumah sakit atau isolasi di rumah dengan pengawasan petugas puskesmas bagi yang positif tanpa gejala. Bagi yang bergejala seperti demam, batuk, sesak nafas, atau flu, perawatan dilakukan di rumah sakit. Bagi yang melakukan isolasi mandiri harus disiplin selama 14 hari dengan tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, selalu bergembira dan bersyukur agar segera pulih kembali. Mengetahui kondisi seseorang COVID-19 atau tidak. Kedua, tindakan lebih lanjut atau perawatan dapat diterima atau dilakukan dengan cepat. Ketiga, angka mortalitas pada suatu populasi diharapkan bisa ditekan karena potensi kasus yang terindikasi telah masuk fase stadium berat bisa dideteksi lebih cepat. Keempat, dengan pelaksanaan testing yang baik, disertai tes upaya penurunan mortality rate juga penanganan COVID-19 bisa semakin baik. Kelima, memotong tali penyebaran virus. Keenam,
3T oleh pemerintah harus terus-menerus dilakukan, sehingga potensi infeksi COVID-19 dapat semakin dibatasi. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Kresna. Ya, untuk kesimpulannya, testing, tracing, dan adalah strategi untuk menghilangkan penyebaran COVID-19. Pada saat testing, ternyata hasilnya positif COVID-19, maka hal ini perlu dilakukan yaitu informasi dan menjalani isolasi selama 14 hari. Penerapan 3T di Puskesmas dimulai dari pelaksanaan screening terhadap masyarakat yang melakukan kontrak dengan pasien COVID-19. Tes atau testing, kemudian mengidentifikasi orang yang diduga terpapar COVID-19 atau tracing, dan melakukan tindak lanjut seperti karantina atau isolasi treatment. Dampak positif dari 3T adalah salah satunya yaitu mengurangi penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya, kurang lebihnya seperti itu dari kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga video ini bermanfaat. Stay healthy kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.